Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Ya, itu tolong kursi yang di belakang diperbaiki ya, atau dirapikan ya, biar bisa kita mulai pembelajaran kita. Baik Bu. Ya, sebelumnya tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa ya. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ada yang mengingat materi kita sebelumnya? Ya, Dodi, dipersilakan. Ya, betul. Berarti masih ingat ya. Terima kasih. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang masih mengingat. Oh iya, silakan boleh memberikan pendapatnya, boleh. Silakan. Oh iya, bisa. Bisa juga bisa. Ya. Terima kasih ya masih mengingat materi kita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Maaf ya, suara ibu agak serak-serak seperti itu karena memang dalam keadaan kurang sehat. Materi kita pada pertemuan ini adalah tentang badan usaha. Siapa yang tahu apa itu badan usaha? Silahkan. Boleh. Ya, boleh. Ada yang lain? Iya, biar ibu luruskan saja ya. Menurut yang ibu baca, badan usaha adalah organisasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungannya sebesar-besarnya dan memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kecewa. Ya, seperti itulah mungkin pengertian dari badan usaha. Dari yang ibu baca, ada dia badan usaha berdasarkan kegiatan. Ada 5 dia. Ya, yang pertama itu apa? Perusahaan jasa. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Yang keempat adalah perusahaan ekstraktif. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perusahaan agraris. Seperti itu dia. Kita masuk pada yang pertama. Apa itu tadi yang pertama? Ya, betul. Perusahaan jasa. Kita langsung ambil saja contohnya biar mudah kita memahami. Ya, contohnya apa anak-anak? Ya, boleh. Salon boleh. Iya, kita buat ya. Ya, memang salon boleh. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Tukang salon kan memberikan jasanya kepada kita melalui merapikan wajah dengan make up-nya dan memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk merias wajah kita sehingga kita mendapatkan manfaat. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang lain contoh dari perusahaan jasa? Iya, boleh. Ya, boleh. Tapi ibu buat contohnya ya. 1. Yang simpel saja, yang sering kita lihat jika kita seorang mahasiswa atau jadi siswa, yaitu guru. Ya, guru itu memberikan tenaga dan pikirannya kepada mahasiswa atau siswa sehingga kita mengerti materi yang tidak atau yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Iya, seperti itu dia. Jadi dia memberikan tenaga dan pikirannya kepada seseorang sehingga seseorang itu mendapatkan manfaat baginya sendiri. Sekarang kita masuk pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini contohnya kita buat seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itulah contoh-contoh simpelnya. Jadi di dalam kegiatannya ini menerima barang, menyimpan barang tanpa merubah bentukannya dari awal hingga ia diterima, tidak diubah-ubah. Seperti itulah contohnya, tidak diubah-ubah. Dan bisa juga menjualnya kepada banyak orang. Seperti di Indomaret saja kita buat
Contohnya, Indomaret itu menerima barang dan menyimpan barang tanpa mengubah bentukannya dari awal. Jadi kalau itu dari awal, itu dijual juga seperti itu. Rinso, kita buat contohnya Rinso. Dari awal dia sudah dibungkus, di dalamnya ada Rinso, ya dijual di Alfamart itu juga seperti itu. Tidak bisa diorak-arik, dimasukkan atau ditambahkan apa gitu, tidak bisa ya. Jadi itulah kegunaannya, namanya juga perusahaan dagang, jadi dia bisa juga memperjualbelikan. Masuk kita ke perusahaan manufaktur. Tapi sebelum kita masuk pada perusahaan manufaktur ini, ada pertanyaan biar enak seperti itu. Kalau ada yang memang ibu memang seperti itu, ibu tidak mau melanjutkan yang ini kalau memang belum bisa memahami yang ini, biar dijelaskan, biar bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oh, masih pas ya, berarti masih mengerti. Jadi nanti jika ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, kalian harus bisa menjawab ya, seperti itu. Sekarang kita masuk pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini kegiatannya adalah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, pertanyaannya seperti apa, Bu? Ya, ibu berikan contoh ya. PT Semen. PT Semen itu kan olahan dari berbagai bahan. Sebentar ya, ibu lupa apa itu ya. Oh iya. Perusahaan manufaktur yaitu PT Semen yang ibu bilang tadi. Itu adalah campuran dari silika, kapur, alumina, dan besi oksida dan air itu dicampur sehingga menghasilkan semen. Jadi prosesnya panjang sekali dan akan menghasilkan semen. Semen itu udah ngerti lah kita apa semen ya, udah sebagai ya udah ngerti lah, nggak usah ibu jelaskan apa itu semen. Seperti itu sudah banyak yang mau tahu, itu banyak sekali kegunaannya. Rumah berdiri karena adanya semen juga ya. Kalau nggak ada semen kayak mana? Karena kebanyakan kita di sini menggunakan semen sebagai alas di rumah. Ya, kan pakai semen. Lalu tembok-tembok pakai semen. Walaupun di perkampungan itu juga rumah itu banyak juga yang papan. Jadi kan di Indonesia ini ada kota, ada pedesaan. Jadi itu sangat diperlukan seperti itu dia. Jadi udah tahu ya, kalau perusahaan manufaktur itu adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, yaitu semen, seperti itu dia. Yang keempat adalah perusahaan ekstraktif. Namanya juga sudah ekstraktif. Ekstra berarti mengeluarkan tenaga yang banyak, yang kuat. Kita buat contohnya seperti apa? Atau ada yang ingin memberikan saran atau pendapatnya contoh dari perusahaan ekstraktif ini? Oh iya, betul. Ya betul, Rudy, betul. Karena perusahaan ekstraktif ini adalah seperti pertambangan. Jadi kita mencurahkan tenaga kita yang banyak dan pikiran kita secara ya memberikan tenaga dan pikiran lah kepada kegiatan ini, yaitu pertambangan. Bisa juga perikanan, ya boleh, perikanan, pertambangan boleh, karena itu adalah mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat bagi banyak orang. Itu kan tadi mengambil hasil dari alam dan mempunyai manfaat yang bagus dan banyak. Ya perikanan, contohnya kita buat apa ya, nelayan, ya nelayan, perikanan, ya memang nelayan, ya seperti itu. Nelayan itu mengambil ikan dari laut sehingga kita bisa membeli dari pedagang-pedagang kecil
atau lain sebagainya, lalu kita beli, lalu kita bisa mengkonsumsinya dengan baik. Ya, sekarang kita masuk pada perusahaan agraris. Perusahaan agraris ini adalah kegiatan mengolah alam sehingga dapat mendapatkan manfaat yang banyak atau besar. Kita buat contohnya seperti perkebunan. Siapa di sini orang tuanya yang berkebun? Oh, tidak ada. Kalau begitu ibu buat saja contohnya ya. Orang tua ibu itu bertani, mengolah ladang. Yang pertama itu dia contohnya ya, bertani itu menanam padi. Ya, menanam padi. Menanam padi itu ada baiknya pertama itu kita digemburkan. Kalau kami di ladang itu pakai traktor, namanya traktor. Karena apa? Sekarang teknologi sudah canggih-canggih. Dulu kan masih pakai cangkul. Iya, pakai cangkul. Jadi itu sangat mengeluarkan tenaga yang banyak dan juga lama, dan mungkin nggak bagus hasilnya. Kenapa? Karena kita kan nggak sekuat teknologi yang sekarang. Ya seperti itu. Jadi contohnya itu kami buat ya, orang tua di kampung itu menggunakan traktor, sehingga setelah di traktor itu kan ada proses di traktor, lalu digembur-gemburkan dan kita tanam. Contohnya bisa juga jagung, bisa padi, bisa cabai, banyak sekali. Intinya kita itu mengolah alam sehingga mendapatkan manfaat yang banyak. Iya, seperti itu. Banyak sekali kegunaannya sehingga kita mendapatkan manfaat dan orang lain juga mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena yang tadi itu ya, kita menanam padi, lalu biasanya kalau di bagian yang memang banyak menanam padi itu bisa dijual ke orang lain. Iya, bisa dijual kepada orang lain. Lalu tidak hanya kita yang mendapatkan keuntungan atau manfaat, orang lain juga. Iya, seperti itu mungkin. Jadi badan usaha berdasarkan kepemilikannya juga ada. Ya, 3. Yang pertama itu adalah BUMN, yang kedua adalah BUMS, dan yang terakhir adalah koperasi. Sekarang kita bahas tentang BUMN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara ini berarti modalnya itu dari negara atau pemerintah. Kita buat contohnya seperti BTN, BRI, BNI, ya seperti itu. Bisa juga Pertamina, ya Pertamina boleh karena itu modalnya adalah dari pemerintah. Ya, sekarang kita masuk pada BUMS. Apa itu BUMS? BUMS adalah badan usaha milik swasta, berarti di dalamnya ini modalnya dari swasta, dan ini bisa juga milik perseorangan, bisa milik persekutuan, bisa milik perseroan terbatas. Ya, seperti itu dia. Karena dia swasta, tidak dari negeri. Beda dengan BUMN. BUMN itu dari negeri atau dari pemerintah, seperti itu. Itulah bedanya. Ini bisa juga dari perseorangan, persekutuan, banyak segala macam. Jadi BUMS ini tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam badan usaha ini ada jenis badan usaha yang dimilikinya. Yang pertama adalah badan usaha milik perseorangan. Badan usaha milik perseorangan adalah namanya juga perseorangan. Kita buat contohnya seperti catering. Iya, catering. Karena itu kan milik seseorang. Contoh ya, kita buat catering Sri. Ya, sudah catering Sri, berarti itu perseorangan. Tetapi jangan kita anggap kalau perseorangan itu berarti yang mengerjakan satu orang. Salah.
bukan begitu pengertiannya. Jadi perseorangan ini contohnya ya, di dalam suatu catering ini kan tadi contohnya kita buat catering, iya catering. Lalu yang memiliki ini adalah Sri, iya. Jadi yang resikonya ini nanti mungkin orang lain juga mendapatkan, tapi yang lebih besar siapa? Ya Sri ini, perseorangan. Seperti itu dia. Kalau BUMN kan bisa juga dia orang yang berkaitan di dalam dan pemerintah. Jadi seperti itu, semakin banyak di dalamnya, semakin tinggi juga resikonya seperti itu. Kayak contohnya ya, kita buat BUMN ini tadi. BUMN kan karyawannya banyak, di BTN, di BRI, di Pertamina, banyak sekali. Sehingga contohnya di Pertamina, minyak tidak minyak harga semakin tinggi. Ya, harga semakin tinggi sehingga masyarakat juga mendapatkan hal yang positif. Kenapa? Pendapatan tidak setara dengan apa yang mau kita beli, seperti itu. Jadi mungkin saat ini BUMS itu bisa kita buat contohnya seperti PT Indofood, iya, PT Indofood. Jadi itu milik swasta, seperti yang sudah Ibu baca ya. PT Indofood itu milik swasta. Tapi kalau Ibu nggak salah baca ya, tapi tolong nanti bisa dibaca-baca juga, karena Ibu juga manusia, bisa salah. Jadi tolong nanti bisa juga dibaca-baca ya. Tolong dibaca-baca, dicerna. Tidak harus di kelas ini, karena pembelajaran di kelas ini ya bisa keluar dari kanan, ya seperti itu, atau tidak masuk di telinga, seperti itu kalau di kelas ini. Jadi nanti kalau di rumah, kalau dibaca-baca ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan, namanya juga persekutuan. Kayak mana persekutuan? Berarti lebih dari satu. Persekutuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu dia persekutuan. Persekutuan itu lebih dari satu lah. Ya seperti itu. Mengerti kan anak-anak? Ya, Ibu harap semuanya sudah mengerti. Jadi contohnya itu kita buat seperti PT Gudang Garam. Ya, PT Gudang Garam itu kan mungkin tidak satu orang, tidak seperti catering tadi. Kalau catering kan catering Sri, berarti pemiliknya mungkin Sri itu. Jadi ini persekutuan PT Gudang Garam, berarti lebih dari satu. Seperti itu mungkin ya. Ya. Yang ketiga adalah badan usaha bentuk perseroan terbatas. Kita buat contohnya seperti Kimia Farma, seperti yang Ibu baca ya. Kimia Farma ini ada undang-undangnya, tidak bisa badan usaha ini dibuat dan dilakukan kegiatannya tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak atas. Atau ini seperti yang Ibu baca ya, kalau Kimia Farma ini harus ada persyaratannya. Jadi nanti kalau contohnya ada kegiatan yang merugikan orang lain, bisa kita menuntut ke pemerintah atau ke atasan. Karena apa? Itu sudah disetujui dari mereka untuk bisa Kimia Farma ini dibuka, seperti itu. Jadi Kimia Farma ini tidak hanya tidak main-main memang, karena ini menyangkut dengan undang-undang, seperti itu dia. Sekarang kita masuk pada koperasi. Kita mungkin sudah sangat sering mungkin, apalagi di sini ada mungkin atau orang tuanya anak, atau orang tuanya itu guru ekonomi. Tentang koperasi ini sangat lazim. Kenapa? Koperasi ini bisa kita artikan sebagai organisasi yang dimiliki seorang untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, sehingga orang atau masyarakat ini bisa menerima manfaat
dan orang itu tidak kecewa karena kita memberikan layanan kita dengan baik. Seperti itu dia. Sekarang kita masuk pada fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi komersial. Fungsi komersial adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya ketika kita memberikan layanan kita yang baik kepada orang lain. Seperti itu dia. Yang kedua adalah fungsi sosial. Sehubungan dengan manfaat badan usaha ini, seperti yang kita ketahui ya, berdirinya sebuah perusahaan, contohnya kita buat di Medan atau di Kerinci yang kita ketahui, atau yang saya ketahui di Kerinci ada perusahaan Rapepe. Itu tentang ada, mungkin kalau tidak salah itu adalah perusahaan kertas atau bergerak di bidang ya seperti itulah mungkin, atau besi juga pernah saya baca ya, seperti besi atau perusahaan kertas banyak. Dan di dalamnya itu ada teman saya yang bekerja di situ. Dia mungkin ada orang lain, contohnya ya, yang banyak di sana adalah orang Melayu, kebanyakan orang Melayu, dan tempat tinggal mereka juga dekat dengan tempat kerja tadi. Jadi mereka menentukan atau memberikan pekerjaan itu kepada orang-orang yang dekat dengan lingkungan itu. Memang ada orang-orang dari luar suku Melayu, contohnya Batak, ya Batak Toba, Batak Simalungun, banyak, Karo, ada cuman sedikit. Tapi lebih banyak mereka dari Melayu, karena Melayu itu kan dari Riau, Sumatera juga ada, cuman Riaunya lebih banyak. Seperti itu dia. Jadi itulah fungsi sosial dari badan usaha tersebut. Dia mementingkan pekerja dari lingkungan tersebut. Seperti itu dia. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Jelas dari badan usaha ini, dari koperasi, BUMN, dari BUMS, udah jelas itu memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemerintah. Kenapa? Masyarakat semakin banyak yang bekerja, tidak menganggur. Kalau kepada pemerintah itu secara tidak langsung badan usaha ini memberikan dampak yang sangat positif kepada ya banyak orang. Karena apa? Dari yang tidak punya pekerjaan menjadi ada pekerjaan, jadi manfaatnya banyak, sehingga negara juga menerima hasil dari itu. Kenapa? Karena banyak yang tidak menganggur, pendapatan agak sedikit merata. Seperti itu dia. Dan yang terakhir adalah pertimbangan memilih bentuk badan usaha. Yang pertama adalah modal yang diperlukan. Jika modal relatif kecil, sebaiknya itu adalah persorangan atau usaha persorangan. Kenapa? Catering tadi kan tidak terlalu besar. Bisa juga itu dimulai dari hal-hal kecil, catering biasa, dari catering desa, kemudian catering kota, catering kabupaten, banyak. Dari hal-hal kecil bisa kita mulai. Sedangkan kalau usaha atau jumlah modal yang diperlukan banyak, sebaiknya itu usaha PT. Kenapa? Usaha PT. Contoh ya, dari yang kita bahas sebelumnya adalah PT Rapepe yang di Kerinci. Itu kan menggunakan alat atau teknologi yang canggih, tidak seperti tadi catering itu, catering kecil itu. Catering kecil ya, maaf ya anak-anak, karena mungkin ada batak-bataknya jadi kecil gitu, seperti itu dia. Ya, jadi seperti itu, mungkin maafkan ya anak-anak. Ya, seperti itu dia. Seperti itulah mungkin. Jika modal relatif kecil, sebaiknya itu usaha persorangan. Udah jelas tadi ya, catering itu. Jika jumlah modal yang diperlukan banyak, sebaiknya itu adalah usaha PT. Kenapa tadi? Kan udah Ibu jelaskan tadi. PT ini menggunakan teknologi yang canggih. Gak mungkin kan kita mengangkat barang dari tempat A ke tempat B berjalan.
Tidak seperti itu lagi kalau sudah PT. PT itu menggunakan teknologi yang canggih supaya apa? Supaya kegiatannya bisa berjalan dengan baik, cepat, lancar, dan semaksimal mungkin lah, seperti itu mungkin. Yang kedua adalah pertimbangannya, yang pertama kan adalah modal yang diperlukan, sudah Ibu jelaskan. Yang kedua adalah bidang usaha. Jika pada bidang perdagangan atau jasa, maka boleh dipilih badan usaha persorangan. Dan jika pada bidang industri, sebaiknya badan usaha PT. Ya, industri itu kan memang PT. Perdagangan atau jasa kan memang perusahaan. Ya, seperti itu dia. Jadi mungkin materinya sudah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua bisa menerimanya dengan baik. Dan apa yang Ibu bilang bisa dipelajari di rumah atau dibuka kembali bukunya. Apa yang dicatat tadi boleh disimak lalu dipelajari, seperti itu. Jadi itu pesan dari Ibu. Atau ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu persilahkan. Oh iya, Ropindo tidak ada. Oh, berarti mengerti ya. Baiklah kalau sudah mengerti, tapi sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jadi materi kita pada pagi hari ini cukup sekian, dan materi yang akan Ibu sampaikan mungkin tentang perpajakan. Ya, perpajakan. Perpajakan. Jadi sebelum minggu depan kita memasuki kelas kita, Ibu akan mengirimkan materi ke WA group. Jadi tolong dibaca dan dicerna. Jadi kalau Ibu mau bertanya, ada yang bisa menjawab, seperti itu. Jadi tidak vakum kelas kita ini. Ya, seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu harap semuanya sehat-sehat dan kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.